Halo, kembali lagi di kelas belajar Ibu Guru Asri. Kali ini Ibu Guru Asri akan membahas tentang pelajaran IPAS dengan materi otot. Nah, siap ya anak-anak untuk anak-anak, kita awali dengan pengertian otot ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan otot? Jadi, otot adalah jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi dan berelaksasi. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek. Sebaliknya, saat berelaksasi, otot akan lebih memanjang. Kita lanjutkan ya ke fungsi otot. Nah, fungsi otot kita adalah satu, membantu mempertahankan posisi tubuh. Yang kedua, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Yang ketiga, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan suhu tubuh. Dan yang kelima, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, satu hal yang menarik dari otot adalah otot ini selalu bekerja, bahkan ketika kita tidak sadar. Otot ini selalu bekerja. Jadi, selain otot yang kita gerakkan secara sadar, otot ini disebut otot volunter. Ada juga berbagai otot yang bekerja meskipun tidak kita sebut. Otot jenis ini disebut dengan otot involunter atau otonom. Saat kamu bernafas, misalnya, ada otot-otot yang terus bekerja dalam mengatur sistem pernapasan kita. Begitu pula dengan sistem pompa darah di tubuh kita. Meskipun kita mencoba untuk berhenti dengan cara tidur, tapi otot ini tetap bekerja loh. Kalau anak-anak letak otot itu ada di mana aja ya? Nah, berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 jenis otot di tubuh kita. Pertama, ada otot jantung, kemudian ada otot polos, dan ada otot nyeri. Untuk penjelasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah otot jantung. Otot jantung ini merupakan otot yang istimewa. Otot jantung terus bekerja meskipun kita tidak sadar. Meskipun otak kita tidak menyuruhnya untuk bergerak, tapi si otot jantung ini tetap melakukan kerjanya untuk bekerja dan bergerak. Ya, kalau enggak, jantung kita berhenti dong. Adapun ciri-ciri otot jantung. Pertama, inti sel banyak dan terletak di tengah. Yang kedua, bentuknya memanjang, silindris dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Yang ketiga, hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran. Yang keempat, kontraksinya kuat dan berirama. Yang kelima, mempunyai garis melintang. Kemudian kita lanjutkan ke otot yang kedua, yaitu otot lurik. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Lalu, kenapa disebut lurik? Karena otot ini punya semacam pola serat bergaris. Itu loh kalau digambar yang semacam pola warna terang dan gelap. Coba deh kamu zoom gambarnya kalau kurang jelas. Berbeda dengan otot jantung, otot lurik merupakan otot yang volunter, artinya kita harus secara sadar menggerakkan si otot ini. Adapun ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, inti sel banyak
dan berada di bagian tepi. Yang kedua, bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Yang ketiga, terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan menempel pada rangka tubuh. Yang keempat, termasuk otot volunteer, artinya harus bekerja dengan kesadaran. Yang kelima, mampu bekerja dengan kuat dan cepat, tapi mudah lelah. Nah, sekarang kita lanjut ke otot yang terakhir ya. Otot yang ketiga yaitu otot polos. Otot polos ini bukan berarti ototnya nggak tahu apa-apa loh ya. Dinamakan otot polos karena ototnya polos. Ya, sungguh suatu penamaan yang kreatif abis deh. Otot polos berbentuk gelondong dan termasuk ke dalam jenis otot otonom. Tebak, kira-kira ada di mana ya otot polos? Betul, dia biasanya melapisi organ-organ dalam tubuh. Seperti misalnya dinding usus, pembuluh darah, sampai dinding rahim wanita. Ya, bayangin aja kalau dia kerjanya harus nunggu perintah kita dulu. Kan repot juga. Setiap hari harus mikir gimana caranya untuk mengalirkan darah di tubuh kita. Nah, adapun ciri-ciri otot polos. Satu, hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Dua, bentuknya gelondong dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat, tidak mudah lelah. Yang ketiga, terdapat pada otot pembuluh darah, otot pada sistem pencernaan, dan organ-organ dalam tubuh. 4. Termasuk otot involunter atau otonom. 5. Tidak mempunyai garis melintang. Nah, anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan ya ke bagaimana cara kerja otot kita. Seperti yang kita tahu, tulang-tulang dapat bergerak karena adanya otot. Lalu, bagaimana sih cara kerja otot? Berdasarkan cara kerjanya, otot itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis adalah otot yang bekerja sama secara searah. Maksudnya, jadi si otot-otot ini berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Saat satu otot berkontraksi, otot lainnya juga ikut berkontraksi. Saat satu otot relaksasi, otot yang lain juga ikut relaksasi. Ya, keduanya saling berjuang bersama-sama. Bukannya cuma satu pihak yang berjuang dan yang lainnya nuntut. Nah, kemudian otot antagonis berkebalikan dengan otot sinergis ya anak-anak. Otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan. Artinya, apabila satu otot mengalami kontraksi, otot yang lain melakukan relaksasi. Contohnya adalah pada otot bisep dan trisep. Nah, anak-anak, demikian ya video dari Ibu Guru Asri. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa kunjungi YouTube Ibu Guru Asri di Ayu Asri Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.